Assalamualaikum Mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Selamat malam teman-teman. Di sini kita akan presentasi tentang bab yaitu perencanaan anggaran. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Dinda Dia Veronica dengan NIM 2023 SA010 dan rekan saya. Saya Dinda Febrian Putri Prita dengan NIM 2023 SA011. Saya Beni Setiawan dengan NIM 2023 SA008. Nah, di sini kita akan mulai pembahasan yaitu di pengertian perencanaan anggaran. Bentar, nge-lag. Nah, perencanaan anggaran yaitu proses penyusunan rencana keuangan pemerintah daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasanya itu disebut APBD. Nah, untuk satu periode anggaran itu biasanya 1 tahun ya. Perencanaan ini menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Next. Nah, kita masuk di tujuan perencanaan anggaran. Untuk tujuannya, yaitu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas keuangan daerah. Next. Nah, berikutnya ada 5, ada 1, ada 5 siklus keuangan daerah, yaitu yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu ada pelaksanaan, itu menjalankan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada penatausahaan, yaitu mencatat seluruh transaksi keuangan daerah secara sistematis. Yang keempat itu ada pelaporan. Nah, pelaporan itu biasanya menyusun laporan keuangan sebagai bentuk informasi. Yang kelima itu ada pertanggungjawaban, yaitu menyampaikan hasil penggunaan anggaran kepada DPRD. Next, kita masuk di perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk perencanaan pembangunan daerah itu merupakan proses hierarkis yang mengonversi visi jangka panjang itu RPJPD 20 tahun menjadi janji politik strategis itu RPJMD 5 tahun hingga akhirnya diturunkan ke dalam rencana operasional tahunan yaitu RKPD 1 tahun. Nah, untuk RKPD itu berfungsi sebagai instrumen transisi krusial yang menjabarkan prioritas ekonomi dan standar pelayanan minimal masyarakat ke dalam rencana kerja yang terukur. Nah, berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke. Berikutnya ada alur perencanaan dan anggaran daerah. Yang Yang kedua, RPJMD misi. Yang ketiga, RKPD atau aksi. Yang keempat ada APBD eksekusi. Lanjut. Kebijakan umum APBD ada pengertiannya. Yang pertama, pedoman penyusunan APBD yang berisi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Untuk proses penyampaiannya, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan. Hasil akhirnya rancangan yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi kebijakan umum APBD. Lanjut. Prioritas dan platform anggaran sementara. Yang pertama, menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang kedua, menentukan urutan program dalam masing-masing urusan.
Yang ketiga ada menyusun platform atau batas maksimal anggaran sementara untuk setiap program. Batas waktu selesai paling lambat minggu kedua Juli tahun sebelumnya. Nota kesepakatan KUA PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD. Lanjut. Selanjutnya rancangan kerja dan anggaran SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada pengeluaran jangka menengah, yang kedua penganggaran terpadu, yang ketiga pengaparan prestasi kinerja. Lanjut, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran kinerja berdasarkan prestasi kinerja itu ada yang pertama ada pencapaian kinerja, kedua indikator kinerja, ketiga analisis standar belanja, yang keempat standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, yang kelima berdasarkan pelayanan minimal. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya ada penyiapan rancangan peraturan daerah Perda atau APBD. Yang di sebelah kiri ada gambar penyiapan Raperda APBD atau penyusunan Raperda berdasarkan hasil telaah TAPD pejabat pengelola keuangan daerah PPKD menyusun rancangan Perda APBD beserta nota keuangan. Yang sebelah kanan ada penelaahan RKA SKPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD membahas RKA SKPD untuk memastikan kesesuaian dengan KUA, PPAS, SPM, dan indikator kinerja. Nah, selanjutnya ada penetapan APBD. Yang pertama, Kepala Daerah menyerahkan rancangan APBD maksimal minggu pertama Oktober dan wajib disetujui bersama DPRD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran baru. Selanjutnya ada evaluasi rancangan APBD dititik beratkan pada kesesuaiannya dengan kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Nah, selanjutnya jika tidak ada persetujuan hingga batas waktu, pemerintah daerah diizinkan melakukan pengeluaran dengan batas maksimal sebesar APBD tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengeluaran darurat tersebut hanya difokuskan untuk belanja mengikat gaji atau operasional dan belanja wajib pelayanan dasar serta disahkan melalui peraturan kepala daerah. Selanjutnya ada tahapan evaluasi APBD. Kewenangan evaluasi draft Perda APBD dan penjabarannya kini wajib dievaluasi secara berjenjang oleh Mendagri. Selanjutnya, tujuan evaluasi bertindak sebagai pengawasan preventif atau pencegahan untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan draft APBD selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kewajiban evaluasi. Jika hasil evaluasi menemukan ketidaksesuaian, kepala daerah bersama DPRD wajib melakukan tindak lanjut penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak hasil evaluasi diterima. Sanksi jika diabaikan, yaitu apabila arahan evaluasi dari Mendagri atau Gubernur tidak ditindaklanjuti dan daerah tetap mengesahkan APBD tersebut, maka APBD akan dibatalkan secara hukum dan daerah. Yang selanjutnya ada penetapan akhir Perda APBD dan penjabarannya. Yang pertama ada syarat penetapan. Syaratnya yaitu rancangan Perda APBD dan peraturan kepala daerah atau Perkada hanya dapat ditetapkan setelah selesai dievaluasi dan atau telah disempurnakan sesuai arahan pejabat berwenang. Yang kedua ada batas waktu. Seluruh dokumen wajib ditetapkan selambat-lambatnya pada 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga, pelaporan. Setelah resmi disahkan, kepala daerah wajib menyerahkan salinan dokumen APBD tersebut kepada atasan wilayahnya, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD tingkat provinsi. Yang kedua ada kepada gubernur untuk APBD tingkat kabupaten atau kota.
Nah, itu tadi PPT dari kita kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.